Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat SK, kita kembali lagi di Radio Kolaka Suara FM. Oke, jadi sekarang bakal ada talk show interaktif kayak kemarin tuh, tahu nggak yang 1 bulan kemarin kita bahas-bahas tentang KPPN ya kan, sama Pegadaian, kita bahas UMI. Jadi sekarang kira-kira kita bahas apa ya? Jadi mungkin kalau tadi kita Jumat mungkin orang kantoran lagi senam ya, stretching, main volley atau olahraga gitu kan. Sekarang langsung kita dengar berita ini, oke? Lalu mungkin kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Yang pertama adalah Bapak Abdul Wahid, Kepala KPPN Kolaka. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Lalu yang kedua ada Bapak Andi Hairul Anam, yaitu Seksi Bank KPPN Kolaka. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Ada 2 narasumber kita lagi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya Pak ya. Ada Bapak Akbar dan Bapak Umar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, bagaimana Pak perjalanannya tadi? Cukup lancar ya ke sini? Alhamdulillah ya, cukup lancar. Ya, oke. Karena ini masih pagi ya Pak ya, Bapak di sini juga masih semangat ya Pak, pasti ya Pak ya. Tadi segmen sebelumnya joget-joget, kita dangdut-dangdut. Sekarang kita mau diskusi Pak ya, diskusi tentang temanya dana desa kali ini nih. Jadi sebenarnya masyarakat di sini biar tahu gitu Pak ya, dana desa itu sebenarnya apa. Terus sebenarnya kalau misalnya di Kabupaten Kolaka, Koltim, Kolut, apakah memang sudah terrealisasi dan kita lihat pembangunannya sudah ada. Jadi langsung saja kita perlu tahu apa sih pengertian dana desa itu Pak ya. Langsung saja ke Bapak Wahid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Salsa. Dana desa merupakan yang bersumber dari dana APBN yang diperuntukkan untuk masyarakat desa. Nah, kebetulan pemerintah memulai mengalokasi dana desa ini mulai tahun 2015, 16, 17, 18, 19, mulai 20 triliun untuk seluruh Indonesia, kemudian bertahan 20 triliun lagi, kemudian naik 40 triliun, kemudian naik menjadi 60 triliun, sampai hari ini masih 60 triliun. Setiap tahunnya meningkat ya Pak? Iya. Ya. Untuk masyarakat Kolaka tahun ini mendapat anggaran 74 miliar. Nah, 85 miliar. 85 miliar. 80 miliar. Meningkat ya Pak ya dari tahun ke tahun? Iya. Lalu untuk pembagiannya Pak ke Kolaka Utara sama Kolaka Timur pasti berbeda ya Pak ya? Ya, berbeda karena nilai atau besaran itu tergantung dari jumlah desa. Kebetulan di Kabupaten Kolaka 100 desa, Iya. Timur 117 desa, Kabupaten Kolaka Utara 127 desa. Tentunya berbeda. Iya, iya. Oh, karena banyaknya desa itu yang membedakan ya Pak ya. Dan sebenarnya sumber dana desa itu sendiri Pak, sebenarnya itu dari mana Pak? Untuk dana desa sendiri itu ada ADD, itu diperoleh dari anggaran kabupaten, APBD kabupaten, itu 10% dari APBD kabupaten itu dibagi untuk ke 100 desa tadi. Yeah. Kemudian dana desa sendiri transfer dari pemerintah pusat, kemudian penerimaan retribusi macam-macam tergantung dari kreativitas masing-masing desa. Itulah sumber pendapatan atau yang dihimpun oleh
dana Dana masyarakat desa. Iya. Untuk dana desa. Berarti dana desa itu ada perhitungannya sendiri ya Pak ya? Tentu Iya. ada formulasinya, mungkin untuk lebih detail itu merupakan domain atau tusi dari DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Mungkin komposisi yang terdiri dari alokasi dasar afirmasi itu mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Akbar. Oh iya Pak, silakan Bapak Akbar. Terima kasih Mbak. Baik, saya akan menambah penjelasan tadi dari Pak Wahid ya mengenai cara perhitungan atau komposisi perhitungan dana desa. Itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah alokasi dasar dan yang kedua adalah alokasi permula dengan berbagai macam indikator. Indikator pertama itu adalah jumlah penduduk. Ya. Indikator kedua adalah angka kemiskinan di desa. Indikator ketiga adalah luas wilayah desa, dan indikator keempat merupakan tingkat kesulitan atau letak geografis desa itu sendiri. Itu yang merupakan faktor-faktor terpengaruh terhadap perhitungan dana desa. Ya, tingkat kesulitannya itu maksudnya gimana Pak? Apakah dalam konteks geografinya atau bagaimana? Silakan. Ini desa kan yang namanya desa ada yang berada di pegunungan, ada yang sangat jauh dari terpencil atau jauh dari ibu kota kecamatan, itu yang termasuk indikator itu. Yeah. Oh, jadi cukup jelas ya. Yeah. Sahabat SK bahwa dana desa ini emang dianggarkan oleh pemerintah untuk pembangunan yang ada di desa-desa tentunya. Lalu untuk mungkin kita langsung ke ini ya, pembahasan masalah yang sudah ada gitu. Kita tahu bahwa di Kabupaten Kolaka itu pertumbuhan ekonominya tinggi. Ya, begitu. Benar? Tapi ada yang bilang juga bahwa kenapa tingkat kemiskinan juga tinggi begitu Pak. Mungkin ada sesuatu yang menjadi masalah atau ada sesuatu yang belum terungkap. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Akbar, silakan. Ya, itu perlu dicermati. Saya juga mempertanyakan data itu. Bahwa tentunya ini pasti diambil dari data statistik. Yeah. Data statistik itu pendataan kemarin kan 2014. Dana desa ini juga kalau kita kaitkan dengan dana desa tentunya juga tidak relevan, karena itu pendataannya adalah sebelum berjalan dana desa. Tentunya dengan kondisi sekarang itu pasti sudah ada perubahan-perubahan yang sebelum ini. Berjalannya dana desa itu maksudnya gimana? Artinya kan begini, itu pendataan yang dikatakan bahwa kemiskinan semakin ini kan hasil pendataan statistik. Yeah. Hasil pendataan statistik itu didata pada tahun 2014 kalau saya tidak salah. Iya, data itu melakukan pendataan. Sekarang ini sudah berapa tahun ini baru kan melakukan pendataan lagi. Tentunya hasil itu baru kita lihat setelah apakah betul ini semakin meningkat dengan adanya dana desa. Saya kira seperti itu yang bisa kita lihat. Data itu juga ya mungkin apakah pendataannya yang saya tidak menyalahkan statistik, tetapi paling tidak pendataannya mungkin lebih duluan daripada adanya dana desa. Itu yang perlu kita lihat. Saya sebenarnya juga belum tahu kenyataannya bagaimana ya. Mungkin Pak Wahid ada yang perlu ditambahkan dari itu. Ya, terima kasih Mbak Salsa.
Jadi data statistik itu sumbernya berasal dari Pemda, ya. Dan keakuratannya itu sebetulnya sudah dipertanggungjawabkan, bukan sekedar tingkat kabupaten, itu tingkat nasional bahkan sudah diakui dunia. Data statistik Indonesia itu. Jadi pernah suatu ketika Pak Akbar itu ada perbedaan luasan wilayah ya, ada kesalahan luasan wilayah, mungkin itu bisa direvisi di mana ada salah satu desa luasnya itu melebihi dari luas kecamatan. Mungkin itu betul apa yang disampaikan Pak Akbar. Namun sesuai dengan data statistik yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan pada waktu peresmian Rumah Sakit Unaha, bahwa di Sultra itu pembangunan pertumbuhan ekonominya itu tertinggi tingkat nasional. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2018. Oh, 18. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan tadi itu pertumbuhannya sangat tinggi tingkat nasional 6, lebih karena rata-rata nasional 5 ya. Iya. Namun tingkat kemiskinan itu sangat tinggi tingkat nasional. Jadi sama-sama. Nah, itu bertolak belakang. Iya, Kemungkinan Pak Akbar mungkin yang perlu dijelaskan ke masyarakat bahwa data tersebut tidak sesuai dengan kondisi real di Kabupaten Kolaka, katakan seperti itu misalnya. Tetapi harus dijelaskan bahwa ada testimoni dari beberapa masyarakat. Iya, Pak. Kalau masyarakat desa yang pertama kita kunjungi itu desa apa yang pertama kali itu? Bukan Sambiano. Nah, itu memang ada beberapa pertumbuhan perekonomian di sana, termasuk tingkat kesehatan masyarakatnya tinggi. Yang menjadi titik lemah sebetulnya di seluruh Indonesia, ya termasuk Kabupaten Kolaka, itu rata-rata pengelola desa, pejabat perangkat pengelola desa itu inovasinya lemah. Iya, Pak. Nah, sehingga tidak bisa menciptakan potensi yang bisa mengangkat masyarakat itu ikut bekerja sama, menciptakan lapangan-lapangan kerja baru dengan dana desa tadi. Mungkin Pak Akbar bisa testimoni beberapa desa yang bisa diandalkan bahwa di sana sudah tidak ada orang miskin lagi misalnya. Padahal Silakan. ada itu ya, Pak ya, pabrik nikel itu juga membantu pertumbuhan ekonomi ya, Pak. Betul Namun, sekali. Berarti yang mendobrak pertumbuhan ekonomi sebenarnya itu. Tapi untuk kemiskinan juga nggak bisa diminimalisir karena mungkin yaitu kurangnya inovasi itu gitu ya, Pak. Iya. Benar. Memang ini Mbak Salsa, bahwa kalau tahun yang lalu kita dengan Pak Akbar dan kawan-kawan itu kan mengadakan FGME, Forum Group Discussion, sekalian mengundang kepala desa untuk testimoni, kemudian kita berkunjung ke desa tersebut. Itu sangat bagus sekali. Iya, Pak. Break. Oke, Pak. Untuk sahabat SK, kita break dulu ya sebentar. Kita dengerin musik dulu biar nggak tegang, oke?